Kigil Marsha. Halo, nama gue Patrick. My name is Patrick. Gue Ega. Assalamualaikum, hai. Ulang lagi. Assalamualaikum, hai. Gue Rena Sulastri. Saya Rizky Saina Nadi. Saya Saputri Munadi. Nama saya Tia Fitria Maria. Aku Tiara. Nama gue Vira. Gue Siva. Gue suka bingung kalau ditanya gitu dah. Ya jangan cerita gitu. Gak apa-apa. Lanjut. Tujuan hidup. Tujuan hidup lu itu apa? Untuk hidup. Untuk bernapas. I don't know. Gue gak punya tujuan hidup dari dulu. Jadi gue ya I live what I live. Jadi gue hidup karena gue hidup gitu loh. Tujuan hidup gue jadi orang yang sukses, terus ngebantu banyak orang, jadi orang tua. Tujuan hidup nggak ada, gue hidupnya mengalir aja. Apa yang gue jalanin ya bisa gue lakuin dengan baik sih. Itu doang. Nih, skip, nggak punya tujuan. Cita-cita. Iya. Wow. Nah, dari kecil cita-cita gue ya I wanna make my parents proud. Nah, skip. Nggak punya cita-cita. Terus mau ngapain? Nikah. Cita-cita gue ya nggak punya sih. Soalnya gue orangnya mengalir aja hidupnya. Apa yang gue pengen gue jalanin aja udah gitu doang. Sebenarnya cita-cita gue itu sebenarnya pengen jadi apa sih namanya, arsitek yang bikin rumah gitu kan, karena dari SD itu sering ngegambar kayak rumah-rumah kayak gitu, tapi nggak tahu ya kenapa jadi ada di sini. Cita-cita menjadi orang kaya, terus menjadi istri orang kaya. Passion gue suka nulis, tapi pengen berkembang di bagian yang lain. Fashion. Iya, Fashion or passion? fashion. Hah? Oh. Fashion. Sejak kecil ya passion gue I love to playing games, playing sports. Passion gue kuliner. Kenapa kuliner? Karena suka aja makan, nyobain makanan banyak. Passion gue sebenarnya gue masih bingung passion gue tuh apa. Passion tuh ini apa? Passion. Passion apa yang lo sukai? Iya, bukan fashion. Alhamdulillah, gue punya orang tua yang gak terlalu ngatur-ngatur anaknya, dan gue juga tipe anak yang nurut sama orang tua. Jadi gue sama orang tua gue juga apa ya, saling ngerti satu sama lain sih. Oh, kalau saat ini keinginan gue Sesuai keinginan orang tua. Kayaknya keinginan gue. Ini orang tua gue nggak terlalu ngapa sih namanya? Ya, ini Ngatur. Nggak terlalu ngatur gitu. Ya saat ini sih seimbang sih. Menurut gue keinginan orang tua gue sama keinginan diri gue sendiri. Sesuai keinginan gue. Iya. Gue jadi ini deh. Kok pertanyaannya kayak gini sih, beda? Iya. Gue sangat merasa insecure dengan masa depan. Terus banyak ketakutan yang berlebihan yang mungkin aja itu cuma ketakutan dari gue doang gitu, nggak bakal terjadi di masa depan, semoga gitu. Kayak takut gue nggak bisa jadi manusia yang benar-benar manusia. Gimana sih? Gitu deh pokoknya. Insecure, ya kadang-kadang. Insecure, tapi kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Yang gue takutin itu perkenalan sama orang baru, terus kadang nanti bisa ada pertengkaran di dunia kerja itu yang gue takutin, nanti misalnya ada orang yang gak suka sama gue atau kayak gimana. Hal yang ditakuti di dunia kerja,
teamwork. Lingkungan, orang-orangnya. Udah. Uang yang penting. Gelar, Kenapa? karena gelar bisa menghasilkan uang. Money. I love money, bro. Dua-duanya bisa nggak? Ya, mana ya? Gelar lah. Tapi bohong deh. Uang. Siapa sih yang nggak mau uang? Iya nggak? Kita disodorin 17M, siapa sih yang nggak gentar? Bahagia gue, asli. Udah bahagia. Bahagia. Ya bahagia lah, Iya kenapa? karena hidup gua sesuai kemauan gua, jadi gua bahagia. Halo guys, kembali lagi di Volks Journey. Jadi pada kesempatan kali ini kita sedang berada di salah satu monumen yang sangat bersejarah di Kabupaten Karawang. Dan perjalanan kita dari pusat kota Karawang ke Rawagede ini itu sekitar kurang lebih 1 jam. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di Rawagede ini sampai akhirnya dibuatkan monumen? Untuk tahu lebih lanjut, stay tune terus di Volks Journey. Jadi kita ada di salah satu makam bernama Adul. Nah, kenapa kita ada di makam ini tuh? Karena sebenarnya tuh ada salah satu cerita yang menarik dan membuat kita tersenyum, yaitu cerita mengenai Adul dan Atom. Adul dan Atom ini adalah kakak beradik yang menjadi korban di Rawagede. Jadi ceritanya tuh waktu itu kalau nggak salah ya, waktu itu rumah mereka didatangi oleh tentara Belanda. Nah, karena satu desa ini nggak ada yang mau ngasih tahu keberadaan Kapten Lukas, jadi semua rumah tuh digedor-gedorin. Nah, pas rumahnya Atung dan Adul ini digedor tuh nggak ada yang ngejawab, nggak ada yang nyaut, sama kayak rumah-rumah lainnya. Akhirnya rumah mereka itu dibakar. Setelah dibakar dan hampir habis rumah mereka ini, terus keluarganya keluar. Akhirnya si bapak sama ibunya keluar, tapi dikejar Belanda. Terus Atung sama Adul ikut ngejar mereka, ngejar orang tuanya. Tapi akhirnya ayahnya ditembak. Terus Adul dan Atung ikut lari ke daerah kali, ke pinggir kali, pinggir sungai. Nah, di sana itu mereka seperti didorong gitu sama Belanda, Pak. Ditembak dulu sih. Iya, ditembak. Tapi mereka sambil berangkulan gitu. Pas ditemuin sama ibunya kan masih hidup, masih selamat. Satu-satunya keluarga mereka yang selamat itu ibunya. Nah, pas ditemuin itu jasad mereka bentuknya masih berangkulan. Terus kalau dari Rena ada cerita yang dia tahu? Iya, jadi waktu gua searching itu tentang tragedi ini ya, jadi katanya
waktu kejadian itu seluruh anak laki-laki atau bapak-bapak kayak gitu kayak dikumpulin di sebuah tempat yang luas gitu, mereka dikumpulin terus mereka disuruh nunduk dan satu-satu itu ditanyain di mana Kapten Lukas gitu. Dan ketika mereka jawab saya nggak tahu, itu sama tentara Belanda tuh langsung ditembak. Ngebayangin gak sih suasananya tuh kayak gimana? Gimana mencekamnya Iya. waktu itu? Ngebayangin kayak tetangganya atau saudaranya atau bapaknya gitu ditembak ketika ditanya di mana Bapak Lukas gitu kan ya. Akhirnya mereka melihat satu persatu orang-orang itu ditembakin sama Belanda gitu sampai sampai ratusan korbannya gitu kan. Kayak gitu sih, itu kayak terbayangkan banget. Dan yang kita nggak expect tuh ternyata kejadian itu tepat pada hari ini 9 Desember 73 tahun silam. Iya. 1947. Dan ada baiknya mungkin untuk mengenang mereka yang berjuang untuk negeri kita bacakan doa agar mereka tenang di sana. Nah, jadi patung ini dibuat untuk mengenang para korban pas kejadian Rawagede itu. Ini adalah patungnya Atung dan Abdul, dan ini adalah ibunya Martem. Jadi ketika mayat Abdul dan Atung diketemukan itu di sungai pas mereka masih berpelukan, terus mayat mereka diketemukan 4 hari kemudian, lalu sama warga dan ibunya itu dikubur. Nah, kondisi pemakaman itu sebetulnya seadanya banget karena waktu itu kan cuma ada perempuan-perempuan yang selamat dan mereka yang nguburin anak-anaknya, suaminya, kerabatnya, saudara-saudaranya sendiri, dan itu di dekat rumah mereka gitu. Dan nguburinnya itu ya pakai golok. Nah itu Pokoknya benda tajam ya. iya, bayangin deh, ngegali pakai golok secara apa gitu dari perempuan-perempuan. Tenaga perempuan segimana sih? Iya, terus dan apa ya, nggak seharusnya tuh dalamnya 1,5 meter ya, tapi mereka menggali 1,5 meter doang untuk menguburkan keluarga-keluarga mereka. Terus yang lebih menyedihkannya lagi, pada saat itu mereka nggak sempat cari kafan, cari kain-kain yang untuk apa ya, Membalut jenazahnya itu. Jadi mayatnya. mereka menggunakan bambu, terus spray yang ada itu. Pokoknya kain yang ada di rumah. Bisa ngebayang nggak sih kondisi waktu itu? Nguburin mayat saudaranya, ayahnya, adiknya, tetangga mungkin dengan nggak kebayang sih. Hai, balik lagi bersama kita di False Journey. Jadi hari ini gue ditemenin sama teman-teman gue. Ada Iva, Ada Rizky, Ada Tia. gua Sambit, Nah, kita udah berlima nih, udah kumpul. Ganjil. Ganjil. Oh, Dan iya, ganjil ini biasanya ada yang ngikutin nggak asing gitu sih. Karena Allah suka yang ganjil-ganjil kan. Iya. Jadi kita mau sedikit sharing bagaimana pengalaman kita tadi di Rawagede. Sebenarnya mereka tuh ikut, cuma mungkin baru inframe sekarang. Mereka tadi ada di belakang layar. Dan sekarang kita mau bahas apa aja sih yang mereka rasain, yang aneh, dan yang kita rasain semua nih. Waktu pertama tempat datang. di sana, waktu dari pertama datang, terus dari kita tag shooting dan lain-lain sampai That's right. akhirnya kita pulang. Mungkin di sini ada yang mau sharing duluan? gua kali ya. Boleh. Boleh. Jadi Sebagai yang bisa Iya. melihat. kalian ngerasa nggak sih pas awal datang tuh pusing, terus kayak berisik di kuping gitu, tapi nggak ada suara apa-apa? Kalau gue sih merasa Iya. pusing datang, Pusing kan? langsung pusing. Tapi kalau berisik enggak. Oh, mungkin yang lain enggak ya? Berarti gua Enggak doang sih. Gua- Kalau gua lebih ke capek sih, kayak tenaga gua tuh langsung berkurang banyak. Langsung lemes. Kalau gue nih, pengalaman gue kalau ke tempat yang katanya angker, gue selalu berat di sini nih, leher belakang.
Gak tau kenapa dah. Karena ada yang ikut gini. Gak tau kenapa gua. Gua pernah ke ini ya, beda ini ke gua Belanda juga di Bandung. Gua berat banget langsung sini. Berat banget. Asli, gak bohong. Nyakitan kali itu. Kayaknya, Pak. Tapi bisa aja tau gitu kalau di goa itu kan tekanannya lebih Iya. tinggi kan karena Iya. di kayak kita dikubur aja deh. Jadi mungkin Gak pernah gua kayak- dikubur soalnya. Bener. Maksudnya kayak kita ada di kalian pernah gak sih ke basement? Iya. Itu kan Iya. kalian kayak Iya. beda gitu kan Iya, iya, iya. tekanannya mungkin kayak gitu kali cuma lebih Iya. tertekan. Tapi bener deh di saat itu gue ngerasain kayak yang berisik gitu tapi nggak ada suara. Kalau misalnya ngelihat kayak yang wujud gitu gue lebih sering ngelihat tentara Belanda. Terus kalau yang kayak rakyat yang dibantai itu kayak menurut gue terlalu banyak jadi gue nggak bisa fokus gitu. Terus sama bau gue nggak bisa deskripsiin itu bau apa. Yang jelas itu bau besi atau bau Di apa. sekitar mana? Di hampir di setiap tempat, terutama yang di bawah tuh yang Oh Iya, iya, banyak diorama. patung itu. Iya. Diorama. Itu pusing banget gue nggak kuat. Itu namanya apa sih? Diorama. Ya diorama. Parah Gua di pusing situ sih banget. bener-bener emang Iya. Iya. bikin deg-degan terus campur aduknya rasanya. Gue yang pertama kali datang kayak deg-degan terus kok panas ya awannya kayak gitu pertama Iya, kali. ngap ya? Iya, Bukan langsung ngap. sih, iya. Panas gitu dah. Iya. Berarti kalau kayak gitu setiap orang tuh punya beda-beda ya ini ya. Punya itu yang Iya, masing-masing. iya, masing-masing. Kepekaan kita sih. Iya. Mainan. Tapi kalau buat ada teman kita satu lagi, dia benar-benar nggak percaya sama yang hal mistis, dia ngerasa biasa aja. Tapi kalau menurut gue ini lebih ke sugesti kita masing-masing nggak Iya, sih bisa. iya sih. Iya sih. Kayak kita sugesti itu serem, kita pusing ya kita pusing. Kayak misalnya kita di mana nih walaupun bukan tempat angker, kita ngesugesnya, wah ini serem nih. Pasti kayak kita kalau ngerasa takut, ngerasa sesuatu juga. Tapi yang anehnya tuh kita kesana tepat pas apa Iya. Tragedi itu Iya. Tragedi. Lagi terjadi. Kayak Nah, selang 9 berapa? Desember 1946 47. 47 ya. Agresi militer Belanda 1. ada orang yang lagi berdoa gitu. iya. Oh iya. Satu Tapi orang. gue liat nenek-nenek. Kalian lihat nggak sih nenek-nenek pakai baju hijau? Terus di konde. Oh berarti gue doang. Ya. Gue cuma Gimana lihat itu lihatnya? yang nyapu Pas dua lagi orang, rekaman cewek ini. sama yang bapak-bapak itu doang. Terus sama Ada kata yang berdoa. temen gue itu kok ada yang berdoa lagi gini di Iya, pojokan mungkin sana. itu leluhurnya kali apa Iya, kakeknya apa bisa jadi. buyutnya. Atau mungkin Tapi gue peringati. nggak berani lihat pohon, nggak tahu kenapa. Kayak berat gitu, nggak bisa nengok ke atas gitu. Tapi pohonnya banyak semutnya sih. Iya sih. Karena setiap pohon masih baik semua sih. Iya sih. Tapi ada nggak sih pesan-pesan apa kalian buat anak-anak muda zaman sekarang atau buat teman-teman kita yang lain gitu loh? Kan mungkin cerita ini tuh nggak banyak diketahui sama orang-orang karena sebelumnya kita juga nggak tahu cerita di balik apa namanya Pembantaian. monumen Rawa Gede ini gitu loh. Ada yang mau kalian sampaikan nggak? Kayak gue lebih mau ngasih tahu etika berkunjung aja sih. Kayak itu kan tempat sakral. Kita nggak cuma tahu sejarahnya doang, tapi kita kan nggak tahu kondisi di situ gimana sebenarnya. Kayak kita harusnya lebih sopan sih, kayak minimal lu nggak buang sampah di situ karena selain kotor juga kayak kita nggak menghormati aja gitu. Terus jangan pernah ngeledek nama makam yang ada di situ. Gue takut itu kualat sih. Iya, iya. Meskipun namanya tuh menurut gue di sana tuh sempet nahan ketawa. Iya, Apalagi iya, gue iya. receh kan. Iya. Apalagi ada nama temen Ada gue. dan nama-nama yang asing buat Iya. kita. Iya. Yang di zaman sekarang kayak nggak ada deh nama-nama itu. Dan Cuma- bahkan itu kadang Iya. nama sifat atau apa Iya. Bayangin gimana was-wasnya ya orang zaman pas kejadian itu dikumpulin, dibantai. Gua ngebayangin merinding banget deh. Tapi Gila. kayak yang diceritain Adin yang ngubur tuh cewek-cewek tahu. Iya. Iya, soalnya ini kan Istri-istrinya kan. Istri-istrinya. Jadi dibunuhnya itu ya para lelakinya. Iya. Itu kan Gua sore-sore merinding kan masih. lagi hujan katanya kalau nggak salah. gimana banjir Banjir darah darah. Iya. bukan banjir air tapi itu bukan air lagi dan itu kali tuh bener-bener merah semua. Saking Bayangin semua aja. darah. berapa? 400 431. 431 nyawa yang dibantai, 431. udah saat itu. Gue nggak tahu orang dulu tuh nggak punya hati gimana sih tentaranya. Nih, tahu gua itu setelah kejadian ini Belanda disidang, dia suruh bayar ganti rugi Ya soalnya kompensasi ya. kejahatan perang maksudnya. Iya, benar.
2011 ya kalau nggak salah. 2000 ya 2000. Parah banget sih. Ya itu Nah, kalau buat zaman dulu sih udah. Iya. Jadi Buat mau ke sisa kelam, sisa kelam. Dari gue cukup sih lebih ke etika berkunjung ke tempat sakral. Itu nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh buang sampah, pokoknya jangan macem-macem deh. Apalagi sampai ngeledek itu kata gue orang aja diledek gak suka apalagi hantu. Iya. Gitu sih. Kalau buat gue sih, buat teman-teman yang lain mungkin lebih aware sama sejarah kita, apalagi di daerah kita nih, kita kan di Karawang nih ya, harusnya lebih tahu soal apa cerita sejarah seperti itu, karena biar kita lebih menghargai perjuangan mereka aja. Kalau gue sih hampir sama kayak Adri gitu. Di apa? Mungkin anak-anak muda sekarang kan pada nggak peduli sama sejarah kan. Padahal tuh Indonesia ini sekarang bisa merdeka apa gitu ya karena sejarah, karena perjuangan dari leluhur kita gitu. Bisa perjuangan itu gitu sampai ya sekarang ini kejadian awal merta gitu. Jadinya buat anak-anak muda sekarang juga ya. anak muda sekarang lebih peduli lagi sama sejarah. Jangan Tutup mata. iya jangan tahu sejarah gitu. Jas merah. Terus lebih ke ya kayak datang-datang kayak museum-museum lah gitu kan buat nambah wawasan juga gitu. Buat lo ceritain ke anak. Iya. Coba bayangin kita masih hidup di zaman perang. Iya. Baru-baru nongkrong kita syuting kayak gini. Iya, Kita Kita hidup aja kita wanti-wanti. tiap malam pasti was-was. Iya. Ada yang ngebunuh gue malam Ada ini yang atau nembak. besok, gue masih Iya. hidup sampai besok atau minggu depan, kita nggak ada yang tahu. Intinya lebih bersyukur sih. Tapi sumpah buat perjalanan hari ini tuh mantep banget sih. Bener-bener berkesan Seru. sih. Walaupun kita hujan-hujanan nih tadi, Iya, itu hujanan. Sempet hujan karena emang Iya. lagi cuaca Desember kayak Lagi gitu. capung. Apa tuh, tuh? Kak? Cuaca mendukung Cuaca mendukung. buat perjalanan. Betul. Yang gue bilang tadi Ada yang kayak mau berisik, nyampe tapi nggak ada yang ngomong. Kayak berisik kayak lo pernah ngedengung gitu nggak sih? iya. Tapi nggak ada dengungannya. Kayak gitu. Mungkin nggak ada yang Gue nggak bisa ngejelasin. sampaikan lu gitu. Iya, mungkin Iya, ada yang- cara komunikasinya mereka tuh Tapi Terus lu kayak ngerasain kayak terlalu gitu banyak. di setiap tempat apa kayak yang gitu? itu doang sama depan open. Di Unsika tuh. Iya. Itu pas maghrib anjir pusing banget. Sama lagi syuting juga. Tapi yang datang tadi ke sana lu merasa pusing gak sih? Merasa pusing. Pusing karena ya capek. pusing entah karena emang Capek. apa namanya energi kita yang beda atau karena emang kita yang capek karena kan sebelum-sebelumnya juga kita ada syuting gitu. Tapi serius deh. Pas tadi ada patung yang kayak mangku dua anaknya, dua mayat Seribu. anaknya kan. Terus kita tuh kayak mau ngide foto di situ kan. Gua nggak sadar tiba-tiba gua posisinya kayak di kayak pangku sama Adin gitu, persis kayak bentuk foto patung yang tadi. Makanya Kita nggak sadar kayak Iya. kita ngelakuin itu tuh kayak Bener-bener nggak sadar. kita Iya. nggak ngerti kenapa dan kenapa kayak gitu. kita refleks merem. Gua sama Cip. Spontan berarti ya. Iya. Nanti kita tunjukin ya Ya, fotonya. nggak ada keinginan untuk itu sih menyamakan sebenarnya. patung itu yang ada. Iya. Sebenarnya hantu tuh peka sama kamera tau. Iya. Lebih apa ya? Mungkin lebih kayak medianya buat tunjukin kali ya. Makanya kadang ada yang foto-foto hantu. Jadi mungkin banyak apa ya Tapi gue merinding cerita dan banyak cerita pengalaman yang baru punya buat nilai-nilai Baru sih, buat baru kita banget, heeh. baru banget. Tapi tempat sejarah tuh selalu horornya beda tau daripada Iya, tempat horor lain. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena setannya Belanda gue takut banget kayak cuma dia sebelah kepala doang, kakinya doang segini doang. Tapi emang gue pernah dengar cerita apa kakek gue, kan kakek gue dulu tentara kan, dia punya rumah dinas. Itu di rumah dinasnya ada setannya, setan Belanda juga. Ada yang gak ada kepalanya, ada yang Binoni kan. yang lebih serem apa? Setannya ada yang naik kuda di dalam rumahnya. Tapi kalau menurut gue antara creepy sama kocak gimana ya? Kayak Tapi itu lebih creepy. ke creepy tapi lucu. Iya. Tapi kalau yang naik gak ada mukanya serem sih. Iya. Naik gak ada mukanya. Maksudnya yang nenggalinnya yang mukanya rata. Iya. Mungkin emang kayaknya di setiap tempat sejarah yang Pasti berhubungan, ada. berhubungan sama zaman dulu kemerdekaan ya Belanda, kayaknya pasti ada setan Soalnya Belanda. mereka tuh dikuburnya, aduh gua merinding, nggak wajar. Pasti. Kayak lu pernah dengar arwah penasaran gak sih? Ya kayak gitu sih. Mungkin dia jadi bahas serem sih.
intinya perjalanan tadi tuh Seru, menyenangkan dan menyenangkan banyak cerita. dan Pasti ngasih dapat. banyak pengalaman dan pelajaran gitu. Dapat wawasan baru juga Iya. mengenal sejarah. Next Kalian time kemana nih? harus coba ke itu Sukabumi ke itu pantai selatan. Kita belum tahu sih kita selanjutnya bakal kemana. Iya, jadi cuma jangan lupa untuk stay tune di Fox Fox Journal. Journey salah gua. Ya sih ya, dadah. Ini masih ingat harusnya sih. 1, 2, 3. Labuan Bajo. Alright. Hai. Halo. Gue mau minta kalian buat perkenalan diri, boleh nggak sih? Boleh. Oke. Mulai dari mbaknya coba. Kenalin gue Tiara. Dan gua Febri. Siapa aja? Iya, gitu aja. Oh. Mbak, masnya mau tanya dong, kalian itu hubungannya udah kandas berapa lama sih? Bunga udah kandas selama 7 bulan. 7 bulan yang lalu. Iya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya? Nah, diceritain. Berarti kita nggak jadi bermain games dong. Kenapa? Alasannya? Emang kalau alasan ini? Ya alasannya aja gitu, kenapa kalian bisa putus? Kan baru 7 Oh. bulan, tapi kan lagi masih sayang-sayangnya ya nggak sih? Ya, jadi kita putus hubungan karena perbedaan keyakinan. Iya. Iya, itu alasan utamanya gitu. Nah, daripada kita kejauhan, gimana kalau kita main games aja kali ya? Nggak boleh. Games apa tuh? Kita ada 2 games. Yang pertama kita mau bikin games pernah atau tidak pernah. Oke. Saya kasih dulu ya. Alright. Udah siap belum nih? Siap. 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 Oke, pilih pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama. Siapa nih? Oke. Ini sebutin aja. Ya, disebutin aja. Pernah nggak nyuciin, jemur, nyetrikain baju mantan? Oh, no. Udah sejauh sih? Iya kan? Belum pernah. Enggak. Iya, masih baru sih ya. Jadi Iya. belum pernah sampai hal 7 bulan. sejauh itu. Jujur gue orangnya pemalas. Jadi ya gitu. Gak pernah nyuci, gak pernah apa ya. Yang nyuci orang rumah gitu. Oke. Oke. Kita ke pertanyaan kedua kali ya? Boleh. Gue nih. Gantian kali ya. Right. Next question is, pernah nggak marah sampai nggak chat seharian? Wah, itu. Kayaknya pernah nih. Nah, Ya. Alasannya kenapa sih? Kalau boleh tahu alasannya karena apa ya waktu itu? dari masnya kali ya, kayaknya ada Kayaknya gitu. ya kalau dari gua tuh karena gua merasa cemburu lah. Pernah ada rasa cemburu sama temennya gitu pas sama lingkungan mainnya ya. Terus gua nggak dapet alasan yang konkret, jadi gua marah gitu aja. Terus bete gitu kan, jadi nggak gue chat seharian gitu. Kalau dari mbaknya kayak gimana?
sama juga sih ya, cuman dia kayak lupa ngabarin, dia kasihkan sinyal temennya. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Sepele, itu pele ya padahal ya. Karena hal yang sepele itu bisa jadi berbau yang besar, jadi masalah yang besar. Jadi Oke. yang bikin Gimana tadi? Lanjutin aja. itu dia yang bikin ke atas. Enggak. Pertanyaan ketiga kali ya biar seru. Boleh. Next question. Pernah nggak kelupaan pegangan tangan? Maksudnya? Kelupaan pegangan tangan pas Jadi jalan. kayak, iya benar. Kayak misalnya pas jalan masnya apa ke bioskop atau lagi makan terus lupa pegangan tangan. Ya, pernah. Kalau gue bukan kelupaan sih ya, lebih ke gengsi. Iya tapi biasa aja. Iya, cuman gitu kadang ya nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu nggak terlalu Kayak- perhatiin juga ya. Berarti banget. Ya udah biasa aja. Berarti kalian tuh tipe orang yang tipe pasangan yang nggak harus pegangan tangan kemana-mana Nggak gitu. ngapain gitu. Kalau kalian sendiri tuh tipe pasangan yang romantis nggak sih? Romantis. Kita lebih ke teman sih. Iya betul. Jadi ya. Karena emang kita awalnya teman. Nah, Sepergaulan gitu. iya. Oke. Jadi kita ya bukan romantis sih, lebih ke arah ya friendly. Jadi kayak gua men-share ke dia, dia juga men-share hal-hal yang nggak gua punya dan gua juga sebaliknya begitu. Kalau romantis yang mungkin satu sama lain punya lah, cuman tuh lupa. Udah 7 bulan yang lalu. Iya udah betul. lupa. Udah Kayaknya lama. udah punya pasangan baru nih. Iya. Pertanyaan keempat ya. Boleh. Right, next question is. Banyak kali yang bacain ya. Oh iya. Pernah nggak minum susu coklat campur mayones? Udah. Susu apa sama mayones? Iya, susu coklat campur mayones. Kayak gitu. That's freaky. Pertanyaan yang kayak ya ampun ya bukan gue banget sih. Gitu. Oke, ini filler ya. Jadi ini filler. Ini pertanyaannya sangat weirdos. Enggak. Next kali ya. Iya nih saja. Iya. Coba Sorry, sih. sorry ya. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Ya. Apa? Hmm. Kreatif kita. Iya. Kejar aja. Lanjut nih ya. Alright. Pernah nggak keceplosan manggil sayang? Ke orang lain misalnya. Ke cowok atau ke cewek gitu. Teman. Oh, ke teman gitu. Ya jadi kayak misalnya masnya punya teman dekat cewek terus depan pacarnya bilang sayang gitu. Oh, pernah sih. Banyak pernah Ke teman cewek aku. ke temen cowok mbak. Oh, enggak. Gimana ngerti nggak? Paham nggak? Iya. Pernah ngerti. Dia pernahnya keceplosan ke cewek ya biasa wajar kan itu namanya. Iya. Iya. Ya kalau gua nggak pernah ya manggil sayang ke cewek gua doang lah. Masa ke orang lain gitu loh. Ya ampun. Apalagi ke cowok kan itu sama cowok. Aduh. Ya, I'm not the guy. Ya udah kita next aja ya. Oke, ayo. Next question. Jauh banget ya. Oke. Pernah nggak marahan sampai tonjok-tonjokan? No. Enggak sih, baru sebulan. No. Mbak mau tanya dong mbak, si masnya ini tuh pas masih pacaran kasar gak sih? Enggak. Nggak kasar sama sekali. Ya soalnya emang kita udah kayak teman aja sih. Iya, Bercanda betul. tuh kayak ya. Ya gitu iya, gua Sewajarnya. dan gua pun nggak pernah mau kasar sama cewek gitu karena Enggak sampai kayak pas. betul. Paling yang paling kasar ya dari mulut aja yang keluar, jangan sampai dari perilaku gitu. Bahaya, kan ada kekerasan dalam rumah tangga gitu. Kok rumah tangga sih? Enggak, maksudnya kan banyak kasus kayak kekerasan dalam rumah tangga karena perlakuannya. Jadi kita ya paling kasar itu keluar dari mulut aja gitu loh. Jangan sampai dari tingkah laku. Jadi untuk permainan pernah atau tidak pernahnya ini kita akhiri sampai sini aja ya. Oh, udah kelar. Iya, jadi lanjut ke game selanjutnya aja nih. Kayaknya lebih seru lagi sih. Oke. Boleh dicinta dulu. Oke, terima kasih. Ya, Sama-sama. games ini tuh berjudul Menguras Akhir.
Dimana nanti saya nyebutin 1, 2, 3, kalian jawab kompakan ya. Oke. Apa jawabannya? Oke, ngerti nggak? Ngerti. Pertanyaan pertama, tempat pertama kalian jalan itu di mana sih? 1, 2, 3. McD. Bagus. Pertanyaan, Nice. Saya hampir lupa. Gua hampir lupa ya guys ya. pertanyaan kedua, Nice. tempat kalian putus. 1, 2, 3. Kampus. Betul. Saya masih ingat. Oke. Makanan kesukaan dari mbaknya. 1, 2, 3. Pecel. Wah, kompak banget. Kita masih ingat ya? Udah 7 bulan loh. Gokil. Keren sih, keren. Gila. Liburan paling jauh kemana nih? Kalau sampai Ini masih ingat harusnya sih. 1, 2, 3. Labuan Bajo. Kemana nih mbak? Ternyata gue doang ingat. Emang kita liburan selalu jauh-jauh. Jadi kan kadang ke Jogja, waktu itu ke Papua. Berarti yang paling jauh ke Papua dong. Nah, tapi menurut gue yang paling jauh tuh. Enggak iya. Gue bercanda. Gue dikirain gue yang paling jauh waktu itu kemarin ke Lampung. Lampung sangat dekat. Ya udah lanjut ya. Kan udah 7 bulan. Pasti ada aja yang hilang. Hadiah pertama yang lo kasih pas pacaran. 1, 2, 3. Aduh, gue lupa, sorry, gue lupa, ya. Oke. Ya. Warna favorit dari masnya apa sih? 1, 2, 3. Hitam. Telat lagi. Mikir dulu ya guys ya, mikir dulu. Namanya juga 7 bulan yang lalu. Tapi benar. Oke. Nice. Oke, kita tutup segmen mengulang akhir. Gue mau ngucapin makasih banyak udah mampir-mampir di Sama-sama. X. Terima kasih kalian itu pasangan yang mantan pasangan yang keren banget ya ampun. Masih menjalin hubungan yang baik kan? Keren banget gak sih? Iya keren banget sih. Masih menjalin hubungan yang baik. Kita saja yang tahu. Udah punya yang baru kan? Aku udah. Oke. Sampai sekian ya. Dadah. Oke, thank you. Terima kasih. Hai guys, kali ini Ayo Vlogs mau ngasih tahu cara tutorial hijab. Satu macam hijab bisa dimacem-macemin. Let's check this out. Yang pertama, kita rapihin dulu kerudungnya. Kita ambil sisi dan kanan. Oke. Kita ambil jarum pentul dulu ya guys. Tuh, hati-hati ya guys. Kita rapikan kembali. Langsung tarik ke belakang aja. Ya, kayaknya kurang rapi deh. Dibenerin dulu ya. Sorry kalau misalnya aku sering banget ngeliat ke kaca. Ya, jadi yang kedua, kanan dan kirinya sama panjang, tinggal kita lipat.
pakai jarum pentul kembali. Tarik kanan, tarik kiri, dan ikat ke belakang. Agar lebih terlihat stylish. Nah, jadi yang ketiga, sisi kanan lebih pendek daripada sisi kiri. Kalau kalian mau sebaliknya juga bisa kok. Sama kayak tadi, sisi kanan dan kirinya dilipat. Dua-duanya tarik ke sisi kiri. Nah, udah. Sama seperti tadi yang keempat, kita tinggal putar dan tarik ke depan. Sisi yang panjangnya ya. Nah, udah. Dan yang kelima, karena aku pakai angle-nya kiri, jadi sama kayak tadi, sisi kanan lebih pendek daripada sisi kiri. Hati-hati ya guys. Nah udah, terus kita rapihkan ke atas. Menggunakan jarum pentul tar di atasnya agar supaya menahan, tidak merosot-merosot mungkin ya ke depan. Dan sisi satunya lagi kita tarik ke belakang. Seperti ini ya. Kita rapihkan lagi. Nah, itu dia tutorial iFox kali ini. Aduh, gatel. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!